Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki CCNA part 2, yaitu Dynamic Routing AEGRP. Nah, di sini berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Oke, kita langsung masuk saja ke pembelajarannya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai Dynamic Routing AEGRP. Nah, di sebelumnya kita sudah konfigurasi Static Routing nih, teman-teman. Nah, ini Dynamic Routing. Misal di sini saya tambahkan satu router ini. Nah, kalau static routing itu kan berarti kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Nah, misal kalau jaringannya itu berkembang atau misal ada tambahan satu router lagi, nah itu akan konfigurasi di router-routernya lagi untuk ngasih tahu jalurnya. Di router 1 misal di sini kita tambahkan router baru. Nah, kalau static routing itu di router 1, 2 dan 3 itu kita harus konfigurasi jalurnya manual. Nah, tapi bedanya kalau yang dynamic routing ini kita hanya konfigurasi di router yang ditambahkan atau router yang baru saja. Nah, terus router yang lainnya itu akan langsung terupdate atau akan langsung ada jalurnya secara otomatis. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja prakteknya. Nah, di sini saya sudah buat topologi dua router dengan versi 2911. Ada dua, di sini router 1 dan router 2. Terus di sini saya tambahkan PC. Di sini ada PC 1 dan PC 2. Lalu saya hubungkan menggunakan kabel automatically dari router ke router, lalu dari router 1 ke PC 1, lalu dari router 2 ke PC 2. Nah, di sini saya sudah mencantumkan IP-nya ya, teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi di router-routernya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu, ke tampilan CLI, lalu klik enable conft, terus kita pasang IP-nya. Nah, karena yang mengarah PC 1 jadi interface-nya gig 0/1, masuk int gig 0/1, IP address 192.168.10.1, subnet mask-nya. Terus jangan lupa di sini kita ketikkan no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Kita lanjut yang mengarah ke router 2 yang gig 0/0, int gig 0/0, IP address 10.10.10.1 255. Oke, di sini kita no shutdown. Oke, di router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Masuk ke CLI, enable. Nah, di sini yang mengarah ke PC 2 dulu, gig 0/1, int gig 0/1, masukkan IP-nya. Titik 0, no shutdown. Terus kita lanjut yang mengarah ke router 1. Langsung saja int gig 0/0, pasang IP 255.255.255.0, enter, no shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Sekarang kita tinggal pasang IP di PC-nya langsung. Kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, lalu pilih desktop, masuk IP configuration. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.10.2 karena tadi 10.1 sudah digunakan oleh router. Oke, kita lanjut masukkan gateway-nya pakai yang ini 192.168.10.1. Oke, di PC 1 sudah, kita lanjut ke PC 2. Nah, di sini IP-nya pakai yang ini 20.2, subnet mask-nya 255.0, sini 192.168.20.1 gateway-nya. Oke, di sini sudah pasang IP-nya teman-teman. Nah, tapi di sini kedua PC ini masih belum bisa komunikasi karena kalau kita coba lihat di router ini, kita bisa exit dulu to show IP route. Nah, di sini kita belum konfigurasi secara dynamicnya. Nah, sekarang kita akan bahas nih konsep dari static routing dengan konsep dynamic routing. Kita cari tahu perbedaannya. Nah, kalau static routing kan kita harus menuliskan IP route terus tujuannya ya, teman-teman. Misal dari PC 1 ke PC 2 itu kan kita nulisnya seperti ini. 192.168.20.0. Nah, terus subnet mask-nya. Nah, baru kita tuliskan next hop atau jalurnya. Jadi ini IP tujuannya, ini subnet mask-nya, dan ini lewat jalurnya. Nah, itu lewat jalur ini. Nah, tapi teman-teman, kalau yang dynamic itu kita nggak pakai seperti itu. Nah, untuk yang dynamic routing itu kita akan pakai advertise. Di sini saya akan ketikkan advertise connected network
itu artinya misal router 1 dia ingin dynamic routing. Nah, itu artinya router 1 harus melakukan yang namanya advertise connected network, atau router 1 itu dia harus melakukan yang namanya promosi. Nah, biar lebih paham, ini kita akan coba langsung konfigurasi ya teman-teman. Ini kita taruh di sini saja. Nah, kita bisa pergi ke router 1. Kita bisa do show IP route. Nah, di sini kita fokus di bagian yang C. C ini connected atau yang terhubung. Nah, di sini ada 10.10.10.0, slice-nya 24, dan di sini juga ada yang bagian C 192.168.10.0 slice 24. Nanti itu kita akan mempromosikan yang ini teman-teman. Kita bisa coba copy. Ini kita beri note. Nah, di sini kan untuk yang 10.10.10.0 slice 24 itu kan yang ini di gig 0 slice 0. Kita bisa tuliskan saja di sini misalkan gig 0 slice 0. Di sini itu 192.168.10.0 itu kan yang di gig 0 slice 1. Nah, di sini kita coba pasang note di sini. Nah, begitu juga di router 2. Kalau misal kita lihat do show IP route di sini, kita coba. Nah, di sini di bagian connected juga ada 10.10.10.0 dan juga ada di gig 0/0 dan ada 192.168.20.0 itu yang di gig 0/1. Oke, kita coba juga pasang untuk node-nya 10.10.0/24 itu gig 0/0, lalu 192.168.20.0 itu gig 0/1. Nah, di sini konsepnya itu seperti ini teman-teman. Di sini si router 1 itu dia akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Misal begini teman-teman, di router 1 itu bilang ke router 2, "Hey router 2, di sini saya punya IP, di sini saya punya IP route dengan network 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jika kamu pengen melewati IP route yang ada di sini, maka lewat aku saja." Nah, begitu kira-kira kata-katanya ya teman-teman dari si router 1. Nah, terus di router 2 itu dia akan melihat tabel routingnya. Di sini teman-teman itu 10.10.0 dan 20.0. Nah, terus si router 2 itu akan bertanya nih lagi ke router 1. "Oh, router 1, ternyata di sini saya sudah punya nih yang 10.10.10.0, yang 192.168.10.0 itu si router 2 belum punya." Nah, itu akan langsung saja teman-teman di router 2 itu akan langsung menambahkan dynamic routing. Jadi nanti akan masuk secara auto atau otomatis ke IP route atau networknya itu 192. Saya ketikkan 192.168.0.0. Nah, nanti itu lewatnya lewat 10.10.10.1 teman-teman. Nah, jadi di dynamic routing ini kita hanya melakukan satu konfigurasi di salah satunya. Nah, begitu juga kalau sebaliknya teman-teman. Misal kalau dari si router 2 dia ingin dynamic, nah maka dia akan mempromosikan atau advertise connected network ke router 1. Di sini saya ada IP route 10.10.10.0 dan 192.168.20.0. Jika kamu pengen melewati jalur ini, kamu bisa lewat aku, begitu teman-teman. Terus router 1 juga akan menjawab, "Oh, ternyata yang 10.10.10.0 itu saya sudah punya, tapi yang 192.168.20.0 itu belum punya." Nah, nantinya di router 1 akan secara otomatis ada network 192.168.20.0. Langsung saja kita konfigurasi EIGRP-nya. Nah, jadi teman-teman di dynamic routing ini, sini saya coba hapus yang ini teman-teman. Jadi teman-teman di dynamic routing ini ada beberapa protokol teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya RIP. Itu jarang digunakan teman-teman. Terus yang kedua itu ada yang namanya EIGRP. Itu ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco, lalu ada yang namanya OSPF, itu open standard teman-teman. Jadi kalau misal ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu kita bisa pakai OSPF. Ada yang namanya BGP. Nah, BGP ini juga open standard teman-teman, tetapi dia beda teman-teman dengan yang OSPF. Nah, itu nantinya akan kita bahas yang BGP. Nah, tapi kali ini kita akan bahas konfigurasi yang EIGRP dulu. Oke, langsung saja masuk ke router 1. Nah, di sini kita coba masukkan perintah router EIGRP. Tanda tanya. Nah, di sini teman-teman ada autonomous.
Nah, teman-teman, itu nantinya kita akan bahas di BGP. Dan di sini kita bisa memilih angka 1 sampai 65535. Nah, misal di sini kita akan pakai yang 10 saja ya. Itu EGRP 10. Nah, 10 nantinya ini itu juga harus sama dengan di router 2-nya. Oke, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita masukkan network yang ada di router 1 nih, yaitu 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Nah, jadi ini itu kita seperti memasangkan IP yang akan dipromosikan. Di sini yang akan dipromosikan itu 10.10.10.0 dan juga 192. Kita enter, lalu kita masukkan yang 192.168.10.0, lalu kita bisa enter, lalu exit. Nah, sekarang kita masuk ke router 2-nya. Exit. Seperti tadi router EIGRP. Nah, di sini harus sama seperti router 1 yaitu 10. Nah, di sini kita juga harus memasukkan IP yang akan dipromosikan yaitu 10.10.10.0 dan juga 192.168. Nah, di sini itu sebelumnya ada peringatan, teman-teman. Nah, di sini bahwa 10.10.0 itu sudah ada di router 1. Nah, atau sudah seperti tetanggaan gitu. Nah, di sini kita bisa cek dengan show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman, yang 10.10.10.1 atau ini artinya sudah tetanggaan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita akan mempromosikan yang 20.0. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 192.168.20.0. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, sekarang kita coba lihat dengan show IP route. Nah, di sini itu sudah ada yang D ya, teman-teman. D itu artinya EIGRP. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, itu di sini artinya EIGRP bukan dynamic. Nah, di sini kenapa enggak E, teman-teman? Nah, karena jika E itu dia sudah digunakan untuk yang namanya EEGP. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, kita itu bisa coba cek di router 1. Show IP route. Nah, maka di sini sudah ada yang 20.0. Padahal kan tadi di router 1 itu kita tidak memasukkan IP yang 20.0, tidak memasukkan network itu. Tetapi di sini sudah langsung ada. Nah, itu dinamakan dynamic routing, teman-teman. Nah, kita coba bisa cek ping dari PC 1 ke PC 2. Sini ping 192.168.20.2. Yang awal-awal itu akan time out ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu akan replay. Nah, terus kita coba kirim surat, kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini itu sudah successful ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini kita kan tadi sudah konfigurasi, tapi hanya memakai 2 router. Nah, oke, di sini saya akan singkirkan dulu notnya. Nah, sekarang kita akan pakai yang 3 router, teman-teman. Di sini kita tambahkan router baru. Jadi seperti ini. Lanjut kita konfigurasi dulu untuk IP-nya. Kita pasang di PC 3 IP-nya. Di sini saya ganti dulu namanya ke desktop, terus IP 192.168.30.2, subnet masnya 255.0, dan terus untuk gateway-nya itu 192.168.30.1. Nah, di sini kita akan konfigurasi EIGRP, teman-teman. Tapi di sini yang akan dikonfigurasi itu hanyalah router 2 dan router 3 saja. Nah, di router 1 itu tidak usah konfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Nah, sedangkan di router 2 itu kan dia menambahkan network baru yang ini. Oke, pertama seperti biasanya kita akan memasang IP dulu di routernya. Di router 2 di sini kita masuk ke gig 0/2. Exit gig 0 int gig 0/2 IP address 20.20.1.255.255.255.0 no shutdown. Terus lanjut ke router 3. No enable conft. Nah, di sini interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2, IP address 20.20.20.2, subnet busnya, terus no shutdown. Oke, sudah. Di sini kita lanjut yang mengarah ke PC 3. int gig 0/1, pasang IP .30.1, subnet busnya. Sorry, teman-teman, di sini kurang IP address.
Nah, sekarang kita bisa mulai yang IGRP-nya karena di sini sudah hijau semua. Di sini kita mulai yang router 3 terlebih dahulu, kita exit. Lalu di sini perintahnya seperti tadi, yaitu router IGRP. Nah, di sini itu harus sama teman-teman, angkanya yaitu 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya. Yang pertama itu adalah 20.20.20.0. Kemudian di sini kita lanjut yang 192.168.30.0. Oke, kita lanjut yang advertise, promosikan di router 2 teman-teman. Sini masuk ke router 2. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita masuk ke network router IGRP 10. Kita enter, lalu networknya itu network 20.20.20.0. Nah, oke teman-teman, di sini ketika kita cek to show IP IGRP network, di sini itu dia sudah ada 10.10 di sini. Nah, di sini sudah ada 20.2 dan juga ada 10.1 teman-teman. Nah, di sini itu dia artinya itu sudah tetanggaan ya teman-teman. Oke, kita sudah konfigurasi IGRP-nya. Nah, kalau static itu kan si router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Nah, kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan router tetangganya yaitu router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh itu nggak perlu dikonfigurasi dynamic routingnya teman-teman. Nah, karena apa? Karena di sini router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, terus router 2 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya di router 1 itu akan otomatis sudah mengenali network di router 3. Nah, sekarang kita coba cek di router 1. Kita masuk ke router 1, lalu ketikkan enable conft. Lalu di sini kita bisa cek dengan do show IP route. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat yang fokus di bagian D ini sudah ada yang 20.20.0, padahal di router 1 itu kita tidak konfigurasi network dari yang ada di router 3. Terus juga ada 192.168.30 teman-teman. Di sini bisa lihat. Nah, ini yang router 3 ini padahal di router 1 itu kita nggak konfigurasi network yang ini. Sekarang kita coba cek di router 3. Di sini exit, lalu do show IP route. Nah, di router 3 ini kalian juga bisa lihat di sini sudah ada 10.0 yang ini atau yang ada di router 1. Nah, di sini router 3 itu sudah langsung ada. Terus juga ada yang 10.10.10.0 yang di sini itu sudah langsung otomatis ada. Nah, sekarang kita coba kirim paket misal dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini awal-awal violet, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful teman-teman. Atau kita bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, di sini kita lanjut konfigurasi IGRP menggunakan VLAN. Nah, sekarang kita mulai konfigurasinya nih. Kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Oke, di sini kita masuk enable conft. Terus kita buat VLAN 40 dan VLAN 50. Lalu kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 40 dan 50. Nah, untuk PC 4 itu masuk ke VLAN 40. Oke, langsung saja kita lihat interface yang mengarah ke PC 4. Dan di sini kita pakai FA03. Di sini kita langsung masuk saja ke interface FA0/3. Langsung saja kita masukkan VLAN 40. Sini kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kita lanjut ke yang VLAN 50 FA0/2. Kita exit FA0/2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Selanjutnya kita mode terangkan karena di sini ada switch dan router. Nah, di sini kita masuk ke switch-nya lagi, terus masuk ke interface FA01. 0/1. Langsung saja switch port mode terang.
Nah, di sini masih merah teman-teman karena di router 3-nya kita belum konfigurasi. Oke, kita masuk ke router 3 untuk pasang IP-nya yang mengarah gig 0/2. Masuk sini. Kemudian di sini kita bisa ketikkan int gig 0/2 pasang IP address 30.30.30.1, subnet masknya 255.255.255.0, low no shutdown. Nah, di sini sudah menyala. Selanjutnya seperti konfigurasi sebelumnya, kita akan membuat sub interface untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, ini kita exit dulu. Terus kita masuk ke int gig 02.40. Masuk ke interface. Nah, selanjutnya kita pakai sub interface 40 saja biar sama. Nah, di sini kita ketikkan encapsulation .1q 40. Itu artinya interface 2.40 ini akan masuk di VLAN 40. Nah, selanjutnya kita masukkan IP. Sini ketikkan IP address 192.168.40.1. Nah, nanti gateway ini yang akan kita pasang di PC-nya. Lalu subnet mask, exit. Selanjutnya kita buat VLAN 50 int gig 0/2.50. Terus encapsulation .1q50. Terus masukkan IP-nya 192.168.50.1 dan subnet mask 255.0. Oke, di sini sudah. Kita lanjut pasang IP di PC 4 dan 5-nya. Sini masuk ke PC 4. IP config. Sini 192.168.40.2. Selanjutnya di sini gateway-nya kita pakai yang tadi yaitu 192.168.40.1 yang tadi kita konfigurasi di sub interface. Nah, di sini PC 4 sudah. Kita lanjut di PC 5. IP configuration 192.168.50.2. Gateway-nya 192.168.50.1. Oke, di sini untuk PC 4 dan PC 5 itu sekarang sudah bisa. Di sini kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Oke, di sini masih violet. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba dari PC 3 misal ke PC 4. Nah, di sini juga sudah successful. Tapi teman-teman, kalau di PC 1 dan PC 2 ingin komunikasi PC yang ada di VLAN 40 dan 50 itu belum bisa karena kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Oke, sekarang kita akan dynamic routing-nya. Nah, kita akan mempromosikan IP network dari IP VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya. Oke, kita langsung masuk ke router 3. Exit. Langsung saja router EIGRP10. Jadi ini biar sama. Nah, kita mempromosikan nih dengan perintah network, singkat saja dengan netway. Kemudian di sini kita masukkan IP VLAN 40 yaitu 192.168.40.0. Setelah itu dari VLAN 50.0. Nah, IP di VLAN 40 dan 50 sudah. Sekarang yang network baru ditambahkan, ketikkan network 30.30.30.0. Enter. Kemudian di sini kita coba cek do show IP root. Oke, di sini kita bisa klik spasi untuk melihat. Nah, jadi di router 3 ini network di VLAN 4 dan VLAN 5 itu akan dipromosikan ke router-router lain, teman-teman, yang terhubung. Nah, kita coba lihat nih di router 1. Show IP root. Nah, maka di sini di bagian D yang EIGRP itu otomatis ada ya teman-teman, network dari VLAN 40 dan VLAN 50. Begitu juga di router 2 teman-teman. Tadi kan di router 1 dan 2 kita nggak konfigurasi, tapi itu akan otomatis ada teman-teman. Show IP root. Nah, di sini juga sudah ada di router 2 nih. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC 1 atau PC 2 ke PC yang ada di VLAN 40 atau 50. Di sini PC 1 coba ke PC 4. Di sini sudah successful, atau kita coba lagi di PC 2 ke PC 5.
Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sampai di sini saja untuk bab dynamic routing AGRP-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.